Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap, Sabtu 2 Desember 2023, bersama saya, Diakon Novitalia Nasari, dari Jemaat Lingkungan Pelayan 4, Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, kembali kami datang kepadamu, sujud di hadapanmu, merendahkan hati kami mengucap syukur kepadamu atas hari indah hari ini, nafas kehidupan, udara bersih, udara segar Kau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas, melaksanakan tanggung jawab kami sesuai pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan beri kelancaran dan kemudahan, serta Engkau bukakan pintu berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan firman-Mu pun melekat di hati kami dan menuntun setiap langkah-langkah kami. Hanya rencana-Mu lah yang terbaik dan terindah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dengan frikop, kutuk atas orang yang menindas. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Janganlah ucapan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Demikian firman Tuhan pagi ini. Renungan kita pagi hari ini ditulis oleh Vikaris Iis Yuken CSTH dengan tema Bertobat Sebelum Binasa. Pemikiran dan perencanaan seseorang mencerminkan karakter, bisa baik atau jahat. Pikiran jahat akan memimpin pada perbuatan jahat, bahkan pembenaran untuk melakukannya. Jika dalam setiap pencapaian tujuan, keinginan dan tindakan kita ada unsur kejahatan di dalamnya. Apakah kita tidak takut penghakiman dari Allah? Bahwa kita melihat Mika menegur keras para penguasa dan orang kaya dengan berkata, celakalah oleh karena rencana dan pikiran mereka yang tamak. Tamak artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, adalah selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri atau disebut serakah. Bahwa orang yang seperti itu, mereka suka merampas harta benda, juga mata pencaharian orang-orang yang tidak bersalah. Mereka mencuri pakaian, menghalau kaum perempuan dari rumahnya, serta mengambil hak anak-anak. Mereka menyukai nubuat para nabi palsu, sebagai penjilat yang mendukung kebiasaan dan kenyamanan mereka untuk berbuat dosa.
Karena keadilannya, Allah mengutus Nabi Mika untuk menubuatkan suatu malapetaka besar yang setimpal atas semua perbuatan dosa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dosa adalah buruk di hadapan Allah. Apalagi jika dilakukan dengan perencanaan, itu jauh lebih buruk. Sikap tamak manusia yang timbul dari pikiran yang hanya tertuju kepada materi akan selalu berimbas pada orang-orang yang lemah, miskin, dan tidak berdaya. Sikap tamak membuat seluruh interaksi dan kerohanian kita menjadi semu atau pudar. Tidak ada keinginan untuk berubah pikiran dalam kejahatan. Bahkan kita nyaman akan semua itu, akan menjadi kebiasaan kita. Akhirnya, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi karakter atau watak yang melekat di dalam diri kita. Walaupun demikian, Allah tetap senantiasa memberi kita kesempatan untuk berubah melalui teguran dan disiplin keras untuk membantu kita berjalan kembali ke arah yang sesuai kehendak-Nya. Biarlah setiap kesempatan yang Allah berikan melatih kepekaan kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita peka mendengarkan suara Tuhan supaya kita keluar dari zona nyaman hidup dalam dosa. Jika tidak, kita akan menerima hukuman sebagai bentuk keadilan-Nya. Tuhan, mampukan kami untuk menyadari dosa-dosa yang kami perbuat selama kami hidup. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta jangan lupa membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar pemberitaan firman Tuhan dapat menjangkau seluruh umat-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.